pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu bersama-sama membaca Asmaul Husna. Yuk, mulai. Tadi istirahat sudah pada makan apa belum? Nah, jadi setiap mau berangkat sekolah harus apa dulu? Harus sarapan dulu biar fokus. Nah, biar kalau pas pelajaran kita fokus. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang bab sholat dulu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran bab sholat, kita akan mengulas sedikit pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang wudhu. Nah, apa itu wudhu? Masih ingat apa enggak? Apa? Wudhu adalah wudhu. Ayo, siapa yang ingat? Masih ingat? Mensucikan anggota badan dari najis. Dari apa? Najis. Menggunakan apa? Menggunakan air. Jika tidak ada air, kita boleh memakai boleh tayamum dengan menggunakan debu. Pintar. Berarti masih ingat pelajaran kemarin. Nah, pelajaran hari ini yaitu tentang sholat. Sholat dalam arti menurut bahasa artinya apa? Doa. Ya, sholat menurut bahasa artinya doa. 29. Nah, sholat bisa dilaksanakan dengan cara apa? Berjamaah. Boleh juga dilaksanakan dengan sendiri atau dinamakan sholat munfarid. Nah, sendirian. Sholat itu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Nah, sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain. Nah, sholat 5 waktu coba disebutkan. Sholat 5 waktu apa aja? Dimulai dari subuh. Isya. Nah, sholat subuh ada berapa rakaat? 2. Sholat duhur ada berapa rakaat? 4. Pintar. Sholat asar? 4 juga. Sholat maghrib? Ada 3. Sholat isya? 4. Ya, berarti jumlahnya sholat 5 waktu dalam sehari semalam itu ada berapa rakaat? 17 rakaat. Pinter. Nah, sekarang rukun-rukun sholat. Rukun itu apa? Rukun itu adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan. Nah, rukun-rukunnya sholat itu apa aja? Yang pertama, niat. Yang pertama itu niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu untuk berdiri, nah sholat itu bisa dilaksanakan dengan cara apa? Duduk. Pintar. Boleh. Kalau duduk nggak bisa, tidur. Kalau tidur nggak bisa, sakit yang mengharuskan tidak bisa berbaring, boleh melakukan sholat dengan cara berdiri saja tidak mampu, tidur saja tidak mampu, miring. Nah, miring kok tidak bisa miring pun dengan
isyarat dengan mengkedipkan mata itu bisa, boleh ya. Terus rukun yang ketiga, mengucapkan takbir bacaannya gimana? Allahu Akbar. Nah, sebelumnya kan tadi niat. Coba Bu Guru pengen anak-anak bisa melafalkan niat-niat sholat. Nah, diawali dengan sholat subuh dulu. Niat sholat subuh. Nah, itu berarti niat kalau lillahi ta'ala, berarti berjamaah atau niat sendirian? Sendiri. Kalau berjamaah berarti gimana? Usul kalau ya, coba. Ayo, coba. Kakak. Sholat subuh, niat sholat subuh berjamaah. Yuk, usolli. Bos. Makmuman. Nah, itu kalau kita sebagai makmum, ada yang ngimami. Kalau kita sebagai imam, nah sholatnya niat sholatnya juga imaman, bukan makmuman, tapi imaman lillahi ta'ala. Yang keempat yaitu membaca surat pendek rukun atau sunnah. Nah, yang rukun, yang wajib berarti surat Al-Fatihah. Terus ya rukun yang kelima yaitu ruku dengan tumak ninah. Pintar. Tumak ninah itu, yang dimaksud tumak ninah itu diam sebentar. Jadi enggak penculut itu enggak, cuma ruku udah langsung sujud ya, itu enggak. Ya harus tumak ninah. Terus rukun yang ke-6 yaitu I'tidal pun dengan tumak ninah. Rukun yang ke-7 yaitu sujud berapa kali? Ada berapa kali? 2 kali. Sujud 2 kali dengan tumak ninah juga. Setelah sujud terus duduk di antara 2 sujud. Pintar. Rukun sholat yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir. Yang masuk rukun itu tasyahud akhir ya, yang masuk rukun itu tasyahud akhir. Terus yang ke-10, rukun yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir, membaca tahiyat akhir itu. Rukun yang ke-11 yaitu membaca sholawat Nabi pada tahiyat terakhir. Yang ke-12 yaitu apa? Yang ke-12 ke kanan ke kiri itu salam. Yang terakhir berarti tertib. Jadi mulai dari berdiri, niat berdiri itu harus tertib. Jadi aku niat dulu, aku niat mau sholat. Nah, kan niat dulu. Jadi harus tertib. Terus syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Syarat wajibnya sholat yang pertama apa? Harus beragama Islam. Yang kedua berakal sehat. Nah, berakal sehat bukan gila.
ya, bukan pingsan. Terus yang ketiga apa? Sudah akil balik. Nah, akil balik. Kalau laki-laki itu umur berapa? 15 tahun. Kalau perempuan 9 atau 10 tahun atau sudah menstruasi, sudah haid. Nah, terus syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat apa? Berarti kita harus suci, pintar. Suci dari apa aja? Dari najis, kotoran. Berarti yang harus disucikan apanya saja? Badan, pintar. Terus apa? Alat sholat, ya. Terus apa lagi? Nah, tempatnya juga harus bersih dan suci. Nah, kalau kita sholat misal di kandang, kita sah apa enggak sholatnya? Nah, karena di kandang itu kan ada kotoran. Jadi syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar, yaitu dengan cara apa? Yang hadas kecil tadi dengan berwudu. Kalau hadas besar dengan cara mandi. Terus yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Syarat sahnya sholat. Yang pertama apa tadi? Masih ingat nggak? Apa? Suci dari hadas yang najis nomor 2. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, yang kedua, suci. Yang kedua tadi suci badan, pakaian, dan tempat dari apa? Najis. Ingat-ingat ya, kalau mau sholat jadi harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi sebelum kita sholat, jadi kita harus bersih-bersih dulu. Bersih-bersih dulu, pakaiannya sudah bersih atau belum. Terus pakaiannya, tempatnya. Ya, kita harus apa dulu sebelum sholat? Wudu. Kita harus wudu dulu, harus bersih pakaian. Terus bersih apa lagi? Badannya harus bersih semua. Terus pakaian yang buat kalau cewek berarti mukenanya harus bersih, tidak boleh kalau kena najis dicuci dulu ya. Terus yang cowok sarungnya atau celananya juga harus suci. Terus setelah pakaian tempatnya juga harus bersih. Terus syarat sahnya sholat lagi yang ketiga, yaitu harus apa? Menutup aurat. Nah, auratnya laki-laki
Dari mana sampai mana? Ada yang coba tanya yang cowok dulu. Siapa yang bisa tunjuk jari? Aurat yang cowok, ayo. Auratnya laki-laki, ya. Dari mana? Dari? Ada yang bisa lagi? Ayo, ya. Auratnya laki-laki mulai dari? Mulai? Ada yang tahu lagi? Paha sampai lutut sampai perut. Ada yang bisa lagi? Yang pas? Auratnya laki-laki yaitu mulai dari pusar sampai lutut. Sampai lutut. Kan kalau laki-laki dari pusat sampai lutut. Kalau perempuan, aurat perempuan, ayo. Semua kecuali telapak tangan, pintar, good. Nah, udah tahu ya berarti ya auratnya laki-laki dan perempuan. Yang keempat, sudah tiba waktu. Nah, adzan itu apa? Adzan itu kan panggilan untuk sholat. Berarti sudah tiba waktunya sholat. Sudah tiba waktu sholat. Nah, misal waktunya sholat apa namanya, maghrib. Sholat maghrib itu waktunya setelah matahari terbenam. Nah, itu sekitar jam berapa? 5:30, jam 6 kurang ya. Nah, itu sudah masuk waktunya sholat maghrib. Tapi jam 5, masih jam 5, ayo kita sholat maghrib karena nanti mau main. Nah, boleh apa enggak? Nah, enggak boleh, enggak sah sholatnya karena belum masuk waktunya sholat. Sekarang syarat sahnya sholat yang nomor 5, yaitu nomor 5 apa? Yang nomor 5 menghadap kemana? Nah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ya, diulangi. Syarat sahnya sholat yang pertama, Suci dari hadas kecil dan hadas besar. nomor 2, Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. yang keempat, Menutup aurat. yang kelima, yang terakhir. Sudah tiba waktu sholat. Oh iya, nomor 5. Menghadap kiblat. Nah, syarat sahnya sholat ada 5. Jadi diingat, ingat kalau mau sholat. Nah, sekarang hal-hal yang membatalkan sholat. Membatalkan sholat apa aja? Kentut. Kentut itu termasuk hadas kecil atau hadas besar? Kecil. Terus apa lagi? Ya, bersentuhan dengan laki-laki atau perempuan. Terus makan, minum. Ya, good, pintar, pingsan. Ya, pipis, buang air kecil atau buang air besar. Terus apa lagi? Apa lagi? Berbicara. Ya, berbicara, apalagi ngomong kasar. Berbicara aja sudah tidak sah. Ayo, terus apa lagi?
Syarat sahnya sholat kan ada menghadap kiblat. Nah, yang membatalkan sholat berarti berpaling dari kiblat. Misal, contohnya berjamaah di masjid sama teman-temannya. Biasa ada teman yang iseng, terus sama temennya diputer. Nah, diputer dari menghadap kiblat jadi menghadap ke timur. Nah, batal apa enggak kalau enggak buru-buru kita balik ke kiblat? Batal. Jadi misal ada teman yang iseng kayak gitu, diputer dari menghadap kiblat ke timur, jadi kita harus buru-buru menghadap ke kiblat lagi. Itu tidak batal. Tapi kalau anak-anak tetap menghadap ke timur, berarti sholatnya batal, tidak sah. Terus apalagi yang membatalkan? Ini kan ada menutup aurat. Nah, syarat sahnya sholat kan ada menutup aurat. Berarti yang membatalkan sholat tidak menutup aurat. Terus terbukanya aurat. Misal kita sholat, mukena kita kena angin. Nah, ternyata kita juga nggak pakai baju panjang, berarti kan terbuka. Nah, itu harus cepat-cepat diturunkan. Nah ya, jadi terbukanya aurat. Terus tadi apa, berbicara dengan sengaja. Nah, ini banyak banget ini anak-anak, apalagi kalau pas Ramadan, pas sholat tarawih. Nah iya Pak, iya benar toh? Nah, pada gojekan di musola atau di masjid. Nah, sudah ikut niat, sudah ikut baca Al-Fatihah, tapi nanti di tengah-tengah malah apa? Pada ngobrol sendiri sama temennya. Terus, nah ya toh. Nah, itu membatalkan sholat. Terus, apalagi yang membatalkan sholat? Apa tadi? Apalagi terkena? Nah, ya betul, terkena najis. Nah, itu juga membatalkan sholat. Halo anak-anak, udah pada ngantuk ini? Ya, ayo kita permainan dulu aja deh. Ya, ayo berdiri dulu semua. Berdiri semua. Yuk, permainan dulu aja. Kita satu gini ditambah satu sama dengan dua ditambah dua sama dengan empat. Nah, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, 8 kan bentuknya kan gitu. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, biar ngantuk, ayo ulangi biar fokus. Nanti kelihatan, yang tidak fokus kelihatan. Mulai ya, udah siap belum? Ya, mulai 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16.
ya. Nah, kalau ini jam-jam rawan tidak boleh ada yang ngantuk. Ya, yuk kita fokus lagi. Yuk kita fokus ke pelajaran belum. Kita fokus ke pelajaran. Bisa jawab pertanyaannya Bu Lilis berarti tadi ngantuk. Nah, yuk. Sholat dalam arti bahasa tadi artinya apa? Pintar, doa, karena di dalamnya sholat itu penuh dengan doa. Pintar. Terus coba sebutkan rukun sholat. Rukun sholat, niat, pintar. Terus ya, berdiri bagi yang mampu. Terus takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, setelah itu terus rukun membaca Al-Fatihah, pintar. Setelah membaca Al-Fatihah, sholat pendek termasuk rukun apa sunnah? Ayo, setelah membaca Al-Fatihah, ruku. Nah, setelah ruku, tidal. Setelah tidal, setelah sujud, good. Terus setelah duduk di antara dua sujud, terus ayo duduk tahiyat akhir. Terus setelah itu membaca tasyahud akhir, pintar. Terus setelah itu membaca sholawat Nabi, good. Terus selanjutnya setelah sholawat Nabi apa? Salam. Nah, salam. Setelah salam jadi harus tertib ya. Terus selanjutnya yaitu syarat wajibnya sholat apa tadi? Harus apa? Ayo, ini kan syarat sahnya sholat. Yang syarat wajib harus apa dulu? Ayo. Islam. Nah, yo yang kedua berakal sehat. Nah, yang terakhir akil balik. Good, pintar. Terus syarat sahnya sholat. Ya, terus ya, terus terus ya, good. Oke. Berarti anak-anak tadi tidak ngantuk. Ya, harus semangat kalau belajar itu ya. Yang hal-hal yang membatalkan sholat tadi apa? Membatalkan sholat. Kita akhiri cukup sekian. Dan sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.